Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Saputra dengan NIM F10812310333. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait sejarah dan dari para perumus Pancasila ini. Nah, jadi Pancasila ini melalui berbagai tahapan sebelum dilakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu yang disebut Pancasila ini. Sebelumnya tuh ada berbagai macam ide atau gagasan dari para perumus yang setidaknya kita tahu dalam sejarah itu ada 3 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Nah, sehingga dari berbagai macam ide atau gagasan tersebut dapat kita satukan kemudian menjadikan sebuah Pancasila yang kita kenal saat ini. Nah, kita beranjak dari sejarah lahirnya Pancasila terlebih dahulu. Sejarah lahirnya Pancasila ini dimulai saat Jepang ini mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik pada tahun 1945. Nah, sehingga untuk Jepang tuh berusaha menarik simpati rakyat Indonesia ini, mereka tuh menjanjikan kemerdekaan dan membentuk suatu lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seperti kita tahu tuh, lembaga kemerdekaan tersebut tuh yang biasa kita sebut BPUPKI. Nah, BPUPKI ini atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Usaha-usaha persiapan kemerdekaan ini atau biasa kita sebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai dalam bahasa Jepangnya. BPUPKI ini mengadakan sidang pertamanya dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini sejumlah tokoh menyampaikan pidato mengenai perumusan asas dasar negara. Adapun rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI yaitu yang pertama dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin itu mengusulkan adanya 5 dasar negara. Yang pertama itu ada peri kebangsaan, kedua itu ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Nah, Muhammad Yamin ini menyatakan bahwa kelima sila tersebut itu berakar dari sejarah, peradaban, agama, dan kehidupan ketatanegaraan yang telah lama ada di dan berkembang di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945 ini Supomo mengusulkan bahwasanya 5 dasar negara itu yang pertama ada persatuan, kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah dan keadilan rakyat. Kemudian ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan bahwasanya 5 sila yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Soekarno ini kemudian memberikan nama dari prinsip-prinsip tadi itu sebagai sebutannya itu Pancasila. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca berarti 5 dan sila berarti dasar, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya Pancasila itu sebagai 5 dasar dari suatu kesatuan yang mempresentasikan dari negara Indonesia itu sendiri. Kemudian pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci dari rumusan Pancasila tersebut. Panitia ini beranggotakan dari Insinyur Soekarno, Dr. Hans Muhammad Hatta, Mr. Amar Amis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, dan kawan-kawan. Nah, dari hasil pembahasan Panitia 9 ini, maka dituangkanlah rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta itu pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun rumusannya itu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah melalui berbagai perdebatan tuh, terutama terkait dengan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Nah, yang kita tahu tuh kan agama di Indonesia tuh kan tidak cuma agama Islam. Jadi dalam sila pertama ini kan lebih condong ke terkait penegakan hukum atau syariat Islam, sehingga banyak dari para perumus ini menyarankan untuk sila pertama tuh di adanya perubahan seperti itu, sehingga dengan dilakukannya perumbukan lagi pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Muhammad Hatta itu mengusulkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya itu kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah adanya perombakan, maka sila dalam Pancasila itu menjadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila inilah yang kita tahu dan kita gunakan sampai sekarang sebagai 5 dasar dari negara Indonesia itu sendiri. Pancasila ini dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI. Sebagai seperangkat nilai, Pancasila ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembukaan UUD 1945 dan menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun media dari presentasi saya ini berupa poster yang dapat saya cantumkan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.